Flash, HTML5, Java, dan JavaScript. Kemudian ada video ads, di mana iklan video online seperti TV yang muncul sebagai iklan video dalam halaman sebelum, selama, atau setelah berbagai konten muncul. Format yang paling sering digunakan adalah pre-roll, di mana para pengguna dipaksa untuk menonton iklan video tersebut. Kemudian ada sponsorship. Nah, sponsorship ini adalah upaya berbayar untuk mengikat nama pengiklan dengan informasi tertentu, acara, atau tempat dengan cara memperkuat mereknya. Tentu saja dengan cara yang positif, namun tidak komersial. Kemudian ada native advertising. Ini merupakan iklan yang terlihat mirip dengan konten editorial. Iklan jenis iklan ini sudah ada sebelumnya, namun bentuk informasial televisi, iklan surat kabar, dan seluruh bagian surat kabar dari majalah. Kemudian ada konten marketing. Nah, konten marketing menciptakan kampanye konten untuk suatu merek dan kemudian mencoba mengamankan penempatannya di berbagai situs web. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan pengunjung ke situs web perusahaan, peringkat pencarian organik, dan keterlibatan merek melalui media sosial. Kemudian ada advertising network, merupakan suatu kegiatan untuk membantu perusahaan untuk memanfaatkan potensi pemasaran internet yang kuat dan membantu seluruh proses pembelian dan penjualan iklan online lebih efisien dan transparan. Nah, jaringan iklan ini sudah berkembang dan telah meningkatkan skala dan likuiditas pemasaran online. Kemudian yang terakhir ada advertising action and real-time bidding, yang merupakan pasar digital yang menggunakan metode berbasis lelang otomatis yang dikenal sebagai iklan tampilan terprogram untuk penawaran dan permintaan online. Next. Nah, untuk poin ketiga ini ada email marketing. Nah, email marketing atau direct marketing adalah jenis pemasaran yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan email. Pemasaran jenis ini memiliki kelebihan yaitu dapat menjangkau audiens dengan tepat, biaya relatif murah karena tidak perlu menggunakan ekspedisi pengiriman, proses pengiriman email yang sangat cepat dan fleksibel, menumbuhkan loyalitas pelanggan, dan memiliki return on investment yang tinggi. Namun berkaca dari kelebihannya, pemasaran ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama itu memiliki tingkat respon yang rendah, kemudian direct email marketing yang terlalu banyak dapat dianggap sampah atau spam, dan yang ketiga itu daftar email yang dibeli dengan target yang buruk. Nah, yang dimaksud di sini adalah membeli daftar email bisa menjadi cara yang instan untuk mendapatkan list target audiens, namun target yang buruk dapat berdampak bagi perusahaan. Email list yang buruk dapat merusak sender skor dari reputasi perusahaan. Kemudian ada affiliate marketing. Nah, affiliate marketing merupakan suatu metode pemasaran digital di mana jika seseorang mampu menjual suatu produk atau jasa yang dipromosikan melalui link afiliasi yang telah dibuat, maka orang tersebut akan mendapatkan penghasilan. Nah, biaya komisi yang diberikan biasanya berkisar dari 4% sampai 20%. Untuk contohnya sendiri di e-commerce Indonesia itu ada Shopee, di mana Shopee itu ada program Shopee afiliasi. Kemudian yang kelima ada viral marketing. Nah, viral marketing ini merupakan teknik pemasaran yang memanfaatkan sosial media online maupun offline yang memiliki tujuan untuk menyampaikan pesan dan iklan kepada target pasarnya. Metode pemasaran ini biasanya dikemas oleh para pelaku bisnis dalam bentuk website, video, koran, e-book, dan lainnya. Nah, viral marketing ini masuk ke dalam strategi pemasaran portofolio. Viral marketing dalam bentuk offline biasanya berupa word of mouth, sedangkan dalam bentuk online menggunakan aplikasi e-commerce, TikTok, Instagram, dan Facebook. Nah, keuntungan bagi perusahaan menggunakan viral marketing adalah jangkauan pasarnya menjadi lebih luas dan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sendiri itu cukup rendah. Kemudian yang terakhir ada lead generation marketing. Nah, lead generation marketing merupakan sebuah kegiatan yang menggunakan beberapa channel e-commerce untuk menghasilkan prospek bagi bisnis yang nantinya dapat dihubungi dan dikonversi menjadi pelanggan melalui panggilan penjualan, misalnya email atau dengan cara lain. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Duma. Untuk materi selanjutnya, materi minggu ke-12 yaitu sosial lokal mobile marketing. Selanjutnya, konsep pemasaran baru dari Solomo atau sosial lokal mobile. Di sini bisa dilihat pada gambar yang ada di layar ini, perbedaan tentang dunia baru pemasaran dan periklanan sosial mobile dan lokal adalah konsep terkait engagement atau keterikatan dan interaksi atau percakapan. Pemasaran saat ini didasarkan pada bisnis yang memasarkan bisnis mereka sendiri dengan terlibat dalam berbagai percakapan online dengan pelanggan atau calon pelanggan dan bahkan kritikus. Dengan kata lain, merek kita akan dibicarakan di website dan media sosial.
Saat ini pemasaran perusahaan dan merek mengharuskan untuk menemukan, mengidentifikasi, dan berpartisipasi dalam percakapan ini. Pemasaran sosial berarti semua sosial yang berkaitan dengan mendengarkan, berdiskusi, berinteraksi, berempati, dan menarik. Sebagai ganti model lama, kita bisa mendorong audiens dengan iklan yang lebih bagus dan lebih menarik. Kita harus bisa berbincang dengan mereka dan melibatkan mereka dalam merek kita. Selanjutnya, pemasaran sosial. Nah, untuk definisi pemasaran sosial itu sendiri adalah pemasaran yang dapat mempengaruhi audiens sasarannya. Nah, gimana caranya? Seorang marketer bisa melakukannya dengan cara menggunakan prinsip-prinsip dan teknik pemasaran. Pemasaran sosial juga disebut dengan kampanye sosial karena dalam pelaksanaannya menggunakan strategi kampanye untuk hal-hal yang dikampanyekan seperti cara-cara atau produk sosial dalam mengatasi masalah sosial yang ada di masyarakat. Untuk tujuan pemasaran sosial sendiri itu mendorong konsumen untuk menjadi penggemar serta terlibat dalam percakapan, memperkuat merek dengan meningkatkan pangsa percakapan online, dan mengubah kebiasaan-kebiasaan dari kelompok sosial tertentu. Selanjutnya, social marketing proses atau proses pemasaran sosial. Di sini ada 5 langkah proses pemasaran sosial. Yang pertama ada fan acquisition atau akuisisi penggemar. Di sini proses pemasaran sosial melibatkan penggunaan beragam cara dari iklan bergambar hingga kabar berita dan muncul halaman untuk menarik orang ke halaman Facebook atau platform lainnya seperti halaman website. Ini membuat merek berada dalam aliran pesan sosial. Selanjutnya ada engagement atau keterlibatan. Pada tahap ini tuh mendorong pengguna platform untuk dapat berinteraksi dengan konten dan merek yang terlibat ditampilkan di halaman website. Proses ini tuh dapat dilakukan dengan cara memulai percakapan untuk membicarakan produk maupun konten. Kemudian ada amplification atau penguatan. Tahap ini itu melibatkan penggunaan kekuatan yang melekat pada jaringan sosial. Misalnya penggunaan teman ketika mereka membagi konten. Hal ini dapat memperkuat dan memperluas pemasaran. Selanjutnya ada community atau komunitas. Pada tahap ini melibatkan kelompok penggemar yang terlibat dan berkomunikasi satu sama lain selama periode yang cukup lama. Nah, untuk mengembangkan pemasaran, maka diperlukan informasi terkait dengan produk baru, potongan harga untuk pelanggan setia, dan juga hadiah untuk anggota yang membawa anggota baru. Dengan demikian, proses pemasaran ini akan lebih stabil. Dan tahapan terakhir ada brand strength. Tahapan ini tuh mengukur dampak pemasaran sosial terhadap kekuatan merek dan penjualan. Ini dilakukan agar tujuan pemasaran yang tercapai sehingga bisa mendorong terjadinya penjualan dan memperoleh pendapatan. Selanjutnya ada Facebook marketing. Di sini ada kampanye dari Facebook marketing. Nah, Facebook dalam kampanye pemasaran khas Facebook, pengguna dapat melakukan tahapan seperti pada gambar yang ada di layar ini. Mereka itu berhasil dan agar pemasaran mereka berhasil dan produk dapat dikenal oleh masyarakat. Pada tahapan pertama ini bisa dilakukan dengan membuat halaman Facebook untuk merek. Di halaman itu berisikan konten yang menarik yang dapat diminati oleh pengunjung dan dapat mengakuisisi penggemar. Kemudian gunakan komentar dan umpan balik atau feedback untuk membangun komentar penggemar jika pengguna ingin mengunjungi pengunjung terlibat dengan konten. Maka bisa dilakukan dengan memanfaatkan blogger untuk mengembangkan konten pada halaman kita. Setelah itu, mengembangkan komunitas penggemar. Di sini, pengguna bisa mencoba untuk mendorong penggemar untuk berbicara satu sama lain dan mengembangkan konten baru yang gratis pada halaman. Tahapan berikutnya mendorong keterlibatan merek melalui video dan rich media lain. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan produk digunakan oleh pelanggan secara nyata atau real. Kemudian setelah tahapan tersebut, pengguna dapat menggunakan konten dan kompetisi untuk memperdalam keterlibatan penggemar mereka. Berikutnya, kembangkan iklan bergambar untuk digunakan di Facebook, serta bisa juga digunakan untuk menanggapi permintaan pencarian sosial. Tahapan terakhir, pengguna dapat secara bebas mengaktifkan tombol suka. Ini dilakukan agar penggemar dapat berbagi pengalaman dengan teman-teman mereka. Nah, untuk tool dari Facebook marketing ini ada Marketplace Ads, Newsfeed, Brand Page, dan lainnya.
Selanjutnya ada Twitter marketing. Di sini ada kampanye khusus dari Twitter marketing. Yang pertama, buat akun Twitter. Pengguna Twitter dapat memulai dengan mengikuti akun Twitter yang diminati atau percakapan yang mungkin diminati dengan hashtag. Namun pada awal pembuatan akun pengguna, jangan berharap pada pengikut. Ini karena visibilitas akan meningkat di saat pengguna mengikuti orang lain yang akan mulai men-tweet atau meretweet konten mereka. Tweet promosi sederhana. Twitter memiliki fasilitas iklan online yang sangat bagus yang akan memungkinkan pengguna untuk menentukan iklan, membentuk grup yang ingin ditargetkan, dan memahami biayanya. Pengguna mungkin bisa memulai dengan tweet promosi regional atau metropolitan, kemudian uji berbagai format. Selanjutnya, tren promosi. Di tren promosi ini tuh bisa sangat mahal jika anggaran kita itu memungkinkan dan topik kita menarik bagi halayak luas. Kita bisa mencoba tren ini. Penargetan geografis dimungkinkan untuk menggunakan tren ini. Kemudian tahapan selanjutnya retargeting. Pada tahap ini tuh iklan televisi jelas merupakan alat bisnis yang besar bagi perusahaan media yang memiliki konten televisi dan iklan televisi. Penargetan ulang ini komunitas Twitter dapat memperkuat citra merek secara keseluruhan dan dapat mengarahkan orang ke situs web perusahaan. Selanjutnya, lead generation card, yaitu sesuatu yang dapat digunakan oleh bisnis kecil dan menengah. Misalnya, kita menjual produk secara lokal. Kita tuh bisa membuat penawaran dan juga buat lead generation card yang menentukan lokasi geografis tempat bisnis kita berada. Di sini ada fitur dasar Twitter, ada 3, yaitu tweet dan retweet, followers, dan hashtag. Dan untuk tools dari Twitter marketing ini ada promote tweets, promote trends, promote account, dan lainnya. Selanjutnya ada mobile marketing. Di mobile marketing itu sendiri adalah salah satu strategi pemasaran digital dengan multisalular yang ditujukan untuk menjangkau target konsumen. Untuk mobile marketing itu sendiri ada kampanye pemasaran khas untuk seluler. Nah, untuk yang tahapan pertama ini, kembangkan situs web seluler. Ini dilakukan agar konsumen seluler dapat melihat dan membeli produk kita. Kemudian kembangkan halaman merek Facebook agar pemasaran sosial dan seluler dapat terintegrasi. Kemudian kembangkan halaman merek Twitter sehingga pelanggan dapat mengikuti postingan kita. Jika kita sudah menggunakan program iklan bergambar seperti Google Ads atau akun iklan bergambar Facebook, dapat membuat kampanye baru menggunakan iklan yang sama yang dirancang khusus untuk platform seluler. Kemudian mempertimbangkan untuk membuat akun ID. Misalnya, membuka jaringan ID Apple atau AdSmoke Google ini dapat menerbitkan dan melacak iklan Anda di berbagai platform secara bersamaan. Kemudian, mengembangkan konten pemasaran. Ini ditujukan khusus untuk pengguna seluler dengan video dan interaktivitas tingkat tinggi yang dirancang untuk layar seluler. Dan terakhir, ukur dan kelola kampanye. Misalnya pada Apple ID dan Google Ads bersamaan dengan banyak jaringan iklan lainnya akan menjadi tuan rumah dan mengelola kampanye seluler. Selain itu, mereka dapat memberikan sejumlah langkah kampanye akan memungkinkan untuk melihat iklan dan teknik seluler mana yang paling menarik pengikut, komentar dan aktivitas sosial mengenai merek kita. Selanjutnya ada teknik pemasaran berbasis lokal. Pemasaran berbasis lokal itu sendiri adalah salah satu strategi pemasaran yang menargetkan calon konsumennya di lokasi yang telah ditentukan atau spesifik. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran warga atau masyarakat sekitar mengenai adanya sebuah bisnis di daerah mereka. Nah, untuk tekniknya ada geo-aware teknik, yaitu pemasaran yang menggunakan data lokasi secara real-time yang didapat dari penyedia jasa telekomunikasi. Kemudian, pesannya itu dikirim ke konsumen potensial dalam radius tertentu. Ya, hal ini digunakan untuk mengidentifikasikan lokasi perangkat dan iklan target, serta merekomendasikan tindakan yang dapat dijangkau. Teknik keduanya ada geofencing, yaitu teknik pemasaran yang memanfaatkan lokasi target audiens
Teknik ini tuh dilakukan untuk mengidentifikasikan parameter di sekitar lokasi dan dapat menargetkan iklan serta merekomendasikan